jika bisa dilihat bahwa Anda yakin kedua klien Anda ini tidak bersalah, apakah Anda merasa dijebak begitu? Ya, pertama saya mohon maaf ya Windy ya, tadi saya sebut Olen. Ya, benar bahwa Ibu Evi itu memang mengatakan kepada saya tadi, kami ini sepertinya Bang Rasman dijebak dengan keadaan bahwa yang berinisiatif adalah Pak Oce Kaligit. Kenapa Pak Oce tidak mau bersaksi? Kenapa Pak Oce tidak mau diperiksa? Kenapa Pak Oce justru membuat surat siap ditembak gitu? Nah, oleh karena itu ini merugikan kami, kata beliau. Nah, barulah disodorkan kepada saya surat itu. Ini Pak Rasman sudah 2 hari ini saya kerjai. Ini isinya disebutlah di situ tadi. Nah, jadi ini menurut saya ada proses politik, ada proses hukum, dan dua-dua ini harus segera tuntas, termasuk Bansos dan BDB itu. Nah, ini untuk apa? Untuk perbaikan semuanya ke depan. Misalnya orang berpikir, Rasman Arif pasti akan melakukan prapit. Saya tidak mendorong untuk melakukan prapit kepada Pak Gatot dengan Bu Evi. Kenapa? Karena saya ingin melihat tentang kepastian hukum yang lebih tepat. Tapi pun demikian, kita akan dalami bahwa Pak Gatot itu kan kader partai PKS. Saya akan koordinasi dengan partainya seperti apa nanti ke depannya terhadap Pak Gatot. Tapi saya meyakini bahwa dengan surat Bu Evi itu akan menjadi sebuah testimoni yang yakin bahwa akan sangat membuka tabir dan klien saya tidak dalam proses bersalah dalam persoalan suap di PT UN ini. Karena itu kita dorong agar segera dibawa ke pengadilan tipikor untuk terang benderangnya kasus ini. Seperti itu, Windy. Ya, baik Pak Rasman. Terima kasih atas informasi dan pernyataannya selaku kuasa hukum dari Gatot Pujo Nugroho. Sementara itu pemirsa, kami langsung akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, yakni Johan Budi selaku PLT pimpinan. Bang Johan, selamat malam Bang Johan. Halo, selamat malam Benny. Ya, Bang Johan, selamat malam. Ini berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum Gatot Pujo Nugroho, Rasman Arif Nasution, menyatakan bahwa kedua kliennya, yakni Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, tidak bersalah. Itulah keyakinan mereka. Tanggapannya? Saya kira begini, sekarang ini masih dalam tahap penyidikan. Artinya baik Pak PJN maupun Ibu ini statusnya kan tersangka. Jadi keputusan apakah yang bersangkutan itu bersalah atau tidak, saya kira ada di pengadilan. Artinya nanti hakim yang memutuskan apakah sangkaan KPK, dakwaan KPK nantinya itu terbukti ataukah tidak. Gitu. Jadi yang bisa memutuskan seorang ini bersalah atau tidak adalah hakim di pengadilan. Dalam konteks ini, KPK dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengajuan PDUN di Medan, itu menduga bahwa baik PJN maupun PS itu diduga terlibat, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada juga tersangka, tentu kita akan kita hormati. Dalam hal ini KPK telah menetapkan Gatot beserta istrinya sebagai tersangka dan saat ini ditahan. Bukti apa saja yang menguatkan keputusan dari KPK tersebut? Jadi gini, bermula dari operasi tangkap tangan ya waktu itu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penggeledahan dan juga proses pemeriksaan baik terhadap tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh KPK maupun saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan. Nah, dari hasil pengembangan itulah kemudian pekan lalu ada gelar perkara ya seperti yang sudah disampaikan. Nah, kemudian penyidik menyimpulkan bahwa telah ditemukan bukti permulaan, dua bukti permulaan yang kemudian diduga Gubernur Sumatera Utara ini dan juga Bu ES melakukan tindak pidana korupsi. Dugaan itulah kemudian keduanya ditetapkan sebagai tersangka.